Selamat datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bapak Hongki Hadianto. Di kelas 4. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar sejarah tatap muka dan daring di video pembelajaran setelah kita menyelesaikan semester pertama. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di buku kalian menggunakan buku informatika di semester yang kedua. Sekarang sudah berada di kelas 4, kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran ketiga tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Sub pembelajaran perangkat komputer. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen. Agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang, mandi, dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker yang baik dan benar. Harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, buku yang kita pakai adalah buku informatika untuk kelas 4, penerbit Erlangga. Pelajaran ketiga, perangkat komputer dan cara kerja komputer. Subbab bagian A, perangkat komputer. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita akan melihat peta konsep pada halaman 66. Oke, kita akan mempelajari perangkat komputer dan cara kerja komputer. Perangkat komputer dan cara kerja komputer mempelajari tentang ada 2 aspek, adalah perangkat komputer dan cara kerja komputer. Perangkat komputer terdiri atas 2, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Cara kerja komputer
itu meliputi proses-proses antara input, strong, processing, output. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi konfigurasi atau perangkat komputer. 3.4 mengidentifikasi cara kerja komputer. 4.3 menyajikan hasil diskusi tentang konfigurasi perangkat komputer. 4.4 menyajikan hasil karya yang berkaitan dengan cara kerja komputer. Indikator menjelaskan perangkat komputer. Yang kedua, menjelaskan cara kerja komputer. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi tentang perangkat keras dan perangkat lunak dalam perangkat komputer. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi yang berkaitan dengan cara kerja komputer. Subbab A. Perangkat komputer. Halaman 67. Kamu telah mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah data. Komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Amatilah gambar seperangkat komputer berikut. Apakah kamu dapat menyebutkan bagian-bagiannya? Ini adalah komputer PC, personal komputer atau desktop. Ya, di sini ada layar komputer atau disebut monitor, ada keyboard atau papan ketik, ada mouse, ada komputernya. Ya, ini di dalamnya ada hardware seperti hard disk, RAM dan sebagainya. Gambar di atas adalah gambar seperangkat komputer meja atau desktop komputer. Selain komputer meja, terdapat juga berbagai jenis komputer. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada telepon pintar atau smartphone, ada komputer tablet, ada komputer jinjing atau laptop, atau bisa juga disebut notebook. Telepon pintar atau smartphone, komputer tablet, dan laptop juga termasuk komputer. Pada dasarnya, semua jenis komputer hampir sama, yaitu terdiri atas hardware dan software. Hardware disebut juga perangkat keras, sedangkan software disebut juga perangkat lunak. Komputer juga memerlukan brainware atau pengguna agar dapat berfungsi. Bagian 1, perangkat keras atau hardware. Ini halaman 68. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Perhatikan beberapa perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Perhatikan beberapa perangkat keras yang mungkin pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari berikut. Oke, ada monitor atau layar, ada komputer, biasa disebut CPU juga, ada keyboard atau papan ketik, ada mouse atau tetikus. Ya, ada speaker atau pengeras suara. Setiap komputer memiliki perangkat keras utama yang sama. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita uraikan satu persatu. Di dalam casing, ini casing komputer PC, di dalam casing komputer terdapat namanya motherboard atau mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit yang saling menghubungkan komponen-komponen pada komputer. Motherboard memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat disusunnya seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor atau CPU, chipset, RAM, hard disk, VGA, LAN card, dan juga soket-soket dan slot lain dari sebuah komputer. Ya, di sini sebenarnya ada sound card juga. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer.
CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Memori komputer atau RAM. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori penyimpanan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program atau aplikasi secara permanen atau menetap. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras, hard disk atau HDD. Ya, HDD atau hard disk menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Keyboard dan mouse. Ya, printer, mesin faksimil, joystick adalah perangkat input dan output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard. Perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer, misalnya monitor, printer, mesin faksimil, dan joystick. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan, kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah modem. Perangkat lunak atau software. Ada di halaman 69. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. Contoh sistem operasi antara lain Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android, dan sebagainya. Jika tidak ada sistem operasi, maka kita tidak akan bisa menggunakan software aplikasi. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, permainan, atau membuat dokumen. Contohnya adalah Microsoft Word, Mozilla Firefox, dan Angry Birds. Perangkat lunak aplikasi disebut juga program aplikasi yang kapanpun kita dapat dihapus dan diinstal kembali. Brandware. Selain hardware dan software, komputer juga memerlukan brandware. Brandware adalah manusia yang menggunakan komputer. Ya, kita lihat perbandingan hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras, bagian fisik komputer, dirancang dan dibuat oleh insinyur. Contoh hardware: keyboard, mouse, scanner atau pemindai, printer atau pencetak. Software, yakni perangkat lunak, membuat komputer bekerja, merupakan kumpulan kode, dirancang dan ditulis oleh programmer. Contoh software, aplikasi foto, program pengolah kata, dan online game. Terima kasih sudah menonton video kali ini bersama Bapak Hongki. Doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa.
Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara Katolik. Yang beragama lain, dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.